saya perkenalkan, nama Herlawati dari Universitas Bhayangkara. Jadi kali ini akan saya sampaikan mengenai metaheuristik geospasial data. Saat ini saya sebagai dosen tetap di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik, dan saat ini juga saya sedang studi lanjut S3 di Doctoral of Computer Science Bina Nusantara University semester 4. Jadi mungkin yang akan saya share hari ini sebagian dari proses dalam penyusunan disertasi saya. Jadi mungkin masih banyak yang harus dipelajari, jadi hanya share dasar-dasarnya saja dulu. Baik, agendanya nanti mengenai introduction di metaheuristik itu apa, geospasial itu apa, kemudian akan dijelaskan tipe data, ada raster, ada vektor, kemudian klasifikasi citra satelit dari Idrisi Selva, deep learning, dan beberapa mungkin contoh studi kasusnya nanti optimalisasi land use itu seperti apa, dan future research yang sekarang sedang banyak dilakukan. Dan mungkin nanti ada simulasi sedikit dari program optimalisasi penggunaan lahan. Metaheuristik berasal dari kata meta dan heuristik. Nah, heuristik sendiri adalah pencarian nilai optimal secara random tanpa pembuktian atau rumusan tertentu. Nah, sedangkan jika ditambahkan kata metanya kan berarti tingkat lanjut ya hal itu. Jadi metaheuristik itu dalam ilmu komputer berarti pencarian optimal secara random dengan panduan tertentu. Jadi tidak hanya mencari secara random saja. Nah, ini beberapa sumber referensi sudah banyak sekali yang Ibu cantumkan di sini, pengarangnya dari Glover dan Kernberg ini ya tahun 2003. Jadi metaheuristik itu memang untuk yang tingkatan yang lebih tinggi, pencarian optimalnya secara random dan ada panduannya. Kemudian beberapa metaheuristik itu menggunakan panduan yang meniru makhluk hidup. Antara lain misalnya particle swarm optimization, genetic algorithm, dan lain-lain. Nah, meniru ilmu alam ini antara lain ada simulated annealing ya, dan lain-lain juga. Kemudian ada tabu search, teaching learning optimization, dan memetic algoritma, dan banyak lagi ya mengenai metaheuristik. Di sini beberapa penemunya ya, di sini ada contoh dari simulated annealing tadi. Nah, metaheuristik proses reproduksi dengan teknik-teknik tertentu diperlukan untuk meningkatkan fitness value sebelum proses optimalisasi berhenti. Jadi dari mulai kemudian nanti ada initiation of population-nya. Jadi dianalisa dulu di initialization of populasinya bagaimana, kemudian di valuation untuk fitness value-nya. Jadi jika misalkan diambil sampel 100 dulu di sini, kemudian nanti dites. Nah, kalau belum berarti kan kita harus ulang lagi atau kita tambahkan lagi dari sampel satunya lagi. Jadi reproduction lagi. Jadi kalau sudah ditemukan solusinya sudah selesai. Nah, sekarang masuk ke geospasial data. Geospasial data itu adalah data spasial berupa koordinat lokasi khusus pemetaan wilayah dengan lintang dan bujur disertai proyeksinya. Dikenal dua jenis data geospasial, ada data raster dan data vektor. Nah, yang pertama data raster itu seperti ini bentuknya, jadi berupa image yang direpresentasikan dalam bentuk piksel berwarna. Jadi misalnya citra satelit. Kemudian yang kedua data vektor, jadi berupa pola titik, garis, dan bidang dalam bentuk matematis. Misalnya nanti persamaan garis dan bidang, ya gambarnya seperti ini. Nah, yang sekarang akan dijelaskan pertama dulu mengenai data vektor. Jadi data vektor ini memerlukan survei terlebih dahulu. Nah, tetapi saat ini di Indonesia ya kita alhamdulillah sudah punya ada sebuah link. Jadi Tanah Air Indonesia Go ID itu sudah menyediakan peta-peta gitu. Jadi kita tinggal mendownload sesuai kebutuhan kita apa. Jadi berisi peta poligon Indonesia serta penggunaan lahannya gitu. Misalnya seperti untuk
perkantoran, rumah sakit, stasiun, dan lain-lain. Nah, vektor data, jadi setelah sign up file SHP-nya ya, region tertentu itu nanti dapat diunduh gitu. Kemudian bisa dibuka dengan GIS tool misalnya dari ArcGIS itu. Hasilnya seperti ini gitu. Jadi alhamdulillah dengan adanya website tadi yang Tanah Air Indonesia itu sudah sangat mudah sekali. Kita tinggal mencari daerah mana, terus ingin mendownload apakah bentuknya bangunan atau lahan gitu ya dan sebagainya. Nah, kemudian data raster ya. Jadi geospasial data di bidang data rasternya, untuk data raster diambil dari citra satelit. Ya, jadi dari foto udara gitu dan lain-lain. Di sini saya mengambil misalnya dari situs USGS. Jadi dari United States Geological Survey ini. Nah, ini linknya. Jadi bisa dicari dari sini. Nah, setelah sign up itu nanti kita tinggal memilih lokasi, tanggalnya mau tanggal berapa, tahun berapa, dan jenis satelitnya misalnya saya mengambil dipilih Landsat tipe datanya itu. Nanti kotanya misalkan Bekasi tahun 2010. Nanti kita download. Nah, usahakan pilih yang biasanya awannya sedikit. Jadi supaya terlihat lahannya lebih bagus. Nanti bisa dipilih. Nah, kemudian dari data raster ini, jadi satu tilenya itu istilah satu kotak unduhan wilayah tertentu itu namanya tile ya, yang diunduh terdiri dari 11 band nanti, multispektral. Jadi seperti ini. Jadi ada formatnya itu geotiff ya, TIFF dengan proyeksi dan koordinat dari geografinya. Jadi kalau kita download nanti hasilnya seperti ini. Jadi dari citra satelitnya. Nah, untuk klasifikasi citra satelit, jadi klasifikasi citra satelit itu biasanya digunakan untuk mengetahui sebaran tutupan lahannya. Jadi land cover. Land cover itu apa? Misalnya bangunan, pertanian, hutan, air, dan lain-lain. Nah, dua metode yang biasa digunakan untuk mengklasifikasi citra satelit yaitu yang berbasis warna, biasanya menggunakan software Idrisi Selva ini. Dan yang kedua dengan menggunakan deep learning untuk yang berbasis pola dan warna. Jadi hasilnya itu seperti ini tampilannya dari Idrisi Selva itu. Kemudian kelas-kelas land use ya, di sini L itu ada land use, sudah tersedia sebagai data training, validasi, dan testing. Jadi nanti misalnya sesudah hasil owner itu ada residensial. Nah, itu hasil dari gambarnya. Ada juga dengan ResNet gitu. Ini langkah-langkahnya seperti ini. Jadi untuk multispectral satellite image itu menggunakan ResNet itu seperti ini. Jadi nanti hasilnya itu land use dan cover map. Nah, jika menggunakan Idrisi, langkah yang pertama mengimpor citra satelit ke Idrisinya gitu. Jadi diklik import, kemudian nanti dipilih untuk jadi dipilih government-nya apa, tipe Landsat-nya ya. Jadi nanti beberapa band atau spektrum itu dilibatkan, kemudian metodenya yang isoclass ini. Jadi nanti kita masukkan ya, pilih gitu band 1, band 2, band 3 dan seterusnya. Kemudian nanti jumlah klaster dan parameter lain juga harus perlu diisi, ini tinggal dipilih, diambil. Nah, kemudian langkah selanjutnya dari hasil tersebut diklik image processing-nya. Nah, dipilih hard classifier-nya, nah yang isoclass ini tadi. Nah, kemudian dari isoclass ini number of iteration-nya mau berapa? Misalnya 3. Kemudian number of cluster desire-nya ada 18. Nah, minimum sample size per kelasnya itu ada 70. Nah, terus kita kasih nama outputnya mau apa gitu. Baru dilanjut. Nah, kemudian klaster dihasilkan berdasarkan kemiripan warna. Jadi hasil dari Idrisi tadi hasilnya seperti ini. Kemudian sudah ada pengklasterannya. Misalnya di sini ada 10. Nah, untuk mengklasifikasikan berdasarkan kondisi realnya, misalnya yang air mana, bangunan mana, hutan mana, dan lain-lain itu perlu yang namanya reclassify.
Jadi perlu dilakukan klasifikasi lagi. Misalnya kita tentukan yang pertama ini adalah agriculture, terus kemudian barren land, kemudian vegetation, kemudian water gitu. Jadi nanti dari klaster yang ada 10 ini dijadikan menjadi misalnya ada 5 warna. Nah, beberapa riset yang telah kami lakukan tentang optimalisasi lahan itu masih terbuka sangat luas sekali. Jadi alhamdulillah saya mengikuti Pak Rahmadia dan rekan-rekan yang lain dari tahun 2016 itu selalu menggunakan temanya tuh untuk optimalisasi lahan. Jadi dari mulai namanya hibah bersaing ya, dari hibah dikti DRPM itu hibah bersaing, kemudian berubah nama menjadi PSNI, kemudian menjadi penelitian dasar di tahun ini ya, tahun kemarin dan tahun ini pelaksanaannya harusnya. Jadi misalnya contohnya optimasi dan simulasi penataan ruang kota Bekasi menggunakan algoritma genetika untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Jadi kajian terhadap perencanaan Kota Bekasi 2010 sampai 2030 itu seperti apa gitu. Waktu itu alhamdulillah timnya kami mendapatkan dananya. Kemudian yang judul kedua itu optimalisasi dan simulasi penataan ruang juga. Oh ya ini karena multi years ya. Jadi alhamdulillah langsung tahun pendanaan 2017 pelaksanaannya dan 2018. Kemudian tahun 2019 dengan judul baru pendekatan multiskala berbasis penginderaan jarak jauh dan statistika spasial untuk simulasi urbanisasi di area metropolitan. Ini masuk ke hibah penelitian dasar. Nah, alhamdulillah ke tahun pelaksanaan sekarang juga dengan judul yang sama karena multi years ini. Jadi masih terbuka banyak untuk penelitian di optimalisasi lahan. Nah, sekarang mengenai optimalisasi land use. Jadi, contoh riset sederhana yang satu dimensi ini problemnya, misalnya waktu itu pernah dilakukan, jadi penentuan lokasi pom bensin dengan menggunakan metode algoritma genetika. Jadi, lokasi-lokasi yang tepat di manakah yang harus dibangun pom bensin tersebut gitu. Kemudian fungsi objektifnya berdasarkan lokasi resiko, apakah dekat dengan rumah sakit, sarana listrik, sungai, dan lain-lain. Nah, karena lokasi di pinggir jalan, kandidat terletak di sepanjang jalan raya ini. Gitu. Jadi waktu itu mengambil daerah Kota Bekasi. Kemudian contoh riset terkini yang mencari lokasi optimal lahannya di suatu wilayah di dua dimensi problem, misalnya fungsi objektifnya itu bergantung dari sudut pandang penata kota. Jadi tergantung dari ekonomi, biaya, landscape, sosial, lingkungan, dan lain-lain. Nah, tiap komponen fitness F ini terkadang saling bertolak belakang. Jadi di sini salah satu contohnya ya dari skema yang telah dibuat seperti ini. Kemudian optimalisasi land use yang berikutnya, jadi bentuk optimalisasi itu bisa berupa alokasi atau konversi. Jadi alokasi itu yaitu land use baru menempati lahan kosong yang optimal. Sedangkan kalau konversi itu land use yang ada diatur ulang agar optimal. Jadi lanjut optimalisasi land use. Jadi saya ulangi, jadi bentuk optimalisasi itu ada yang berupa alokasi dan konversi. Nah, kalau alokasi itu land use yang baru itu akan menempati lahan kosong yang optimal. Sedangkan kalau konversi itu land use yang ada diatur ulang gitu agar optimal. Nah, konversi ini sulit diterapkan tetapi dapat dimanfaatkan untuk mencari pusat-pusat land use tertentu seperti misalnya pusat bisnis, industri, ya, pemukiman dan lain-lain. Jadi contohnya seperti ini. Jadi ini lokasi yang baru misalnya di daerah sini. Nah, kalau yang ini misalnya untuk bangunan atau industri yang warna ungu ini ya. Dan seterusnya. Nah, kemudian kasus Sustainable Urban Form, jadi beberapa ahli tata kota itu menyarankan membentuk kota yang mengikuti Sustainable Urban Form. Jadi New Urban, Urban Containment, Compact City, atau Eco City. Nah, aspek pada Sustainable Urban Form itu
ada 3, yaitu kekompakan, diversifikasi, dan mix dari land use-nya, yaitu compatibilities dan dependensi, serta kecocokan. Ya, beberapa e-book dari tentang hal sustainable urban ini sudah banyak sekali, ya, diantaranya ini. Nah, untuk mengenai kasus di dalam penentuan land use yang optimal itu, nah kalau saya menggunakan 4 fungsi objektif ini. Jadi ada memaksimalkan, ya, kalau yang maksimas dari yang F1 sampai F3 ini untuk menentukan jaraknya. Sedangkan yang keempat ini untuk menentukan multi kriteria analisisnya. Nah, alhamdulillah waktu tahun lalu, ya, karena merupakan salah satu tugas juga dari program studi S3 saya, jadi sudah mempublish, ya, beberapa paper, ya, ada 3 paper, jadi yang berkaitan dengan penggunaan lahan ini, land use land cover. Jadi yang pertama mengenai scoring urban sustainability as a guidance and self learning for city planners, ya. Waktu itu di International Congress on Offline Information Technology. Nah, menggunakan yang rumus tadi yang dari F1 sampai F4 itu. Jadi bagaimana perencana kota itu, ya, ingin supaya kotanya menjadi compact gitu, compact city. Kemudian menggunakannya Fajita-Min clustering untuk mengelompokkan hasil dan mengklasifikasikan areanya. Sedangkan yang paper yang kedua yaitu multiple clustering comparison in spatial data for additional accuracy measurement in land use classification. Jadi masih mengenai klasifikasi, ya. Tadi sudah dijelaskan mengenai bagaimana citra satelit itu kan mengenai suatu wilayah, ya, untuk perencana kota. Di sini menggunakan juga ada Kava, ya, untuk calculation-nya. Jadi ada matrik nanti dihitung untuk bagaimana si akurasinya gitu, penilaian akurasinya tadi. Yang ketiga mengenai kombinasi dari particle swarm optimization dan genetic algorithm. Jadi nanti dihitung, dilihat bagaimana PSO dengan crossover dan mutasinya itu, ya, dan genetik algoritmanya untuk menyelesaikan masalah di dalam consent problem. Di sini contoh dari wilayahnya gitu yang nanti ada di luar gitu. Selanjutnya optimalisasi land use. Misalnya di sini ada lahan, ya. Ada lahan segitiga nih yang dikasih tanda warna merah ini. Ada 6, ya, semuanya nih. Ada 6. Kemudian H ini adalah daerah zonanya yang akan kita pilih misalnya. Zonanya. Nah, jadi untuk rumus compactness itu kan ini 1/H sigma I, ya. Kemudian I-nya itu 3 yang ada di area ini, ya, lahan yang pertama. Kemudian H-nya itu di dalam lingkaran ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia ada 8. Terus ada 3 yang sama di dalam lingkaran ini. Jadi rumusnya 1/8. Kemudian yang segitiga ini yang di dalam lingkaran diberi skor 1. Ya, jadi 1, 1, 1. Nah, yang di luar 0. Makanya di sini 1 tambah 1 tambah 1 tambah 0 tambah 0 tambah 0, 3. Jadi 1/8 dikali 3 itu 0,375. Jadi nanti tiap titik itu nanti dihitung semuanya. Ya, jadi baru nanti selanjutnya dihitung rata-rata total kekompakannya dengan rumus yang sama ini. Gitu. Nah, untuk yang selanjutnya F2, jadi untuk compatibilities dan dependency itu perlu membuat tabel skor antar tipe land use-nya. Jadi di sini ada I-nya sama dengan 3, yang lahan pertama tadi. Kemudian dihitung skor dengan yang 2 segitiga, 3 bintang, kemudian 2 lingkaran. Nah, selanjutnya dihitung lagi rata-rata total dari kompatibilitasnya, ya, untuk seluruh land use yang ada.
Nah, perlu dilakukan survei untuk menentukan skor antar satu lahan dan lahan lain yang berdekatan. Ya, jadi di sini menggunakan tabel compatibility matrix dan dependency matrix. Nah, contohnya itu di Bekasi itu ada 6.000 titik yang harus dihitung. Nah, kemudian jarak pengaruh disarankan itu 5 kilometeran dengan nilai Faji kurang lebih 1 kilometer. Jadi sini tabel matriknya. Jadi nanti komersial dengan komersial apakah very high, very low, high, low dan sebagainya. Jadi di sini ada tabelnya. Nah, satu titik itu gabungan dari compactness, compatibility, divergency dan suitability. Itu sudah dijumlahkan nantinya. Nah, ini jaraknya ya, rumus Euclidean distance itu. Jadi disarankan 5 kilometeran. Kemudian mengenai kecocokan tadi yang suitability tadi menggunakan analisa multi kriteria berbasis GIS. Nah, teknik ini biasa digunakan untuk mencari lokasi yang cocok secara geografis. Misalnya di mana akan dibangun bandara, industri, perumahan dan lain-lain. Jadi nanti jaraknya itu untuk ke jalan bagaimana, kemudian dihitung bobotnya. Nah, nanti dihasilkan yang tadi apakah low, medium atau high untuk daerahnya itu. Ya, untuk contoh penggunaan region nanti akan didemokan juga. Ya, nah ini contohnya. Jadi jarak ke jalan seperti apa gitu. Sudah terlihat. Nah, kemudian di sini ada dijelaskan mengenai diperlukan sebuah algoritma untuk mengetahui suatu titik lokasi masuk region mana gitu. Jadi apakah sangat cocok, sedang, dan tidak cocok. Invalidation function ya menurut Horman dan Agathos itu tahun 2001 dapat digunakan untuk mengetahui suatu titik ada di lokasi tertentu. Gitu. Jadi menggunakan ArcGIS ini, contoh ada 3 titik nih di sini gitu. Jadi untuk yang lingkaran ya, simbol lingkaran di dalam ini kan menyeberangi ada garis nih 1, berarti dia 1. Kalau sudah di luar 0, di outside kan di luar. Nah, yang bawah ini dia harus melewati garis ada 3. Berarti nanti ininya 3. Ya, biasanya tuh ganjil di dalam, genap di luar untuk nilainya itu. Oke, untuk selanjutnya kebutuhan aplikasi. Jadi untuk yang berbasis mobile, pencarian jalur tercepat, pencarian objek bergerak, dan 3D application ya salah satu contohnya seperti ini. Menggunakan Dijkstra initialization, kemudian ini ya ada beberapa aplikasi yang bisa diterapkan untuk jarak. Nah, mungkin yang selanjutnya mengenai lane change modeler ya. Jadi pertama sustainable development, yaitu perkembangan yang tidak hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Jadi diperlukan simulasi untuk prediksi perubahan lahan. Contohnya dengan fasilitas Lane Change Modeler ya, LCM ini di IDRISI Selva. Gitu. Jadi kita mau memprediksi misalnya lahan di Kota Bekasi ini tahun 2030 akan seperti apa gitu. Jadi kita bisa diuji cobakan dengan menggunakan IDRISI Selva ini. Di sini tampilannya ya seperti ini. Jadi nanti ada LCM project parameternya. Nah, contohnya di sini saya menggunakan data ya. Datanya ada 2 tahun. Jadi ada 2 land cover tahun 2000 dan 2010. Nah, ini diperoleh dari hasil download yang tadi yang sudah dijelaskan di awal. Jadi dengan ada yang klaster-klaster tadi ada 10 tuh, kemudian kita ganti, kita beri keterangan misalnya yang warna
merah ini untuk background, dasar dari petanya, terus kemudian agriculture-nya, terus yang daerah bear-nya itu seperti apa, build up itu apa, tergantung warnanya bebas, terserah. Tapi biasanya ada penentuan juga kalau untuk air warnanya apa. Kemudian diambil satu land cover untuk validasi, misalnya tahun 2015. Nah, kemudian juga ada yang ini 2015 hasilnya. Nah, kemudian ada change drivernya itu misalnya ditentukan oleh jarak ke jalan, ke sungai, ke pusat bisnis, dan lain-lain. Terus ada juga yang harus menggunakan constraint dan insentif. Jadi constraint itu misalnya sungai, jalan, nah ini jarak ini seperti ini ya. Jadi misalnya ada ke sungai, jalan, dan sama fasilitas yang penting dan daerah-daerah green area itu harus diperhatikan. Nah, kalau insentif itu misalnya lahan kosong. Di sini akan diberikan contoh tahun prediksi misalnya 2015 dan tahun 2050. Nah, pembuatan model tadi ya yang dari dibandingkan mana yang berpotensi berubah gitu. Perubahan yang diperoleh dianalisa sebagai dasar konversinya. Nah, seperti di gambar ini terlihat bahwa jadi yang negatif ini berarti kan yang banyak berubah, berkurang ya, berkurang. Kemudian terlihat di sini pembangunan di Kota Bekasi ini antara tahun 2000 2010 itu ini sangat pesat ya, jadi ke arah yang positif ini yang warna hijau. Jadi yang bear ini berkurang ya, yang vegetation apalagi ini sangat berkurang banyak. Itu agriculture juga ya, ada perbandingan sedikit sih dengan yang ke arah positifnya. Jadi perubahan yang diperoleh itu nanti dianalisa sebagai dasar konversinya. Kemudian ada matriknya, transisinya dihasilkan. Jadi nanti kalau mau modelnya itu dari bear to wild ya, atau ke vegetation atau ke water gitu, nanti bisa diubah-ubah yes atau no-nya di sini. Nah, ini contoh matriknya gitu. Jadi probabilitas dari perubahannya seperti apa? Di sini terlihat dari vegetation ke build up itu sangat tinggi ya. Dari water juga ke build up itu sangat tinggi di daerah Bekasi dengan menggunakan data peta yang 2000 dan 2010. Ini terlihat sangat tinggi sekali. Ya, kemudian nanti dicek cross validation-nya juga. Jadi akurasinya itu bagaimana ya, yang baik itu yang lebih dari 75%. Nah, itu bisa digunakan untuk memprediksi yang tahun 2050 tadi. Gitu. Ini kan sudah melebihi 75%. Nah, contoh lainnya seperti ini ya. Jadi misalnya prediction date-nya itu 2015. Jadi dari agriculture ke build up itu misalnya kita ini kan yes gitu, nanti bagaimana perubahannya. Nah, ini hasilnya. Jadi nanti terlihat dari hasil menggunakan program tadi terlihat bahwa yang di sini ada, jadi dibandingkan yang warna 3 ke 2 itu ya, kalau hits itu berarti pas gitu, jadi cocok. Jadi ketika kita cek, oh iya di situ benar ada bangunan, sudah berubah gitu dari vegetation ke build up ya, ke bangunan gitu. Nah, kalau miss berarti salah gitu, jadi tidak cocok. Kalau false alarm itu betul, misalkan berubahnya jadi bangunan, tapi harus dicek lagi gitu bangunannya seperti apa. Jadi ada istilah di sini missis ya, false alarm, kemudian ada yang hits. Kalau hits ini yang sudah cocok. Nah, dengan change demand model itu dengan Markov chain nama ininya. Nah, yang berikutnya
diperlukan training juga untuk membuat model perubahan. Jadi multi-layer perceptron neural network-nya. Jadi untuk memprediksi tahun 2030 atau 2050 itu biasanya membandingkan kan tanpa treatment atau dengan treatment yang tadi constraint itu istilahnya. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Jadi nanti menggunakan yang automatic training atau dinamik. Nah, ini seperti ini hasilnya. Jadi terlihat beberapa perubahan yang dari 2030 ke 2050 ya. Jadi menggunakan data yang tadi 2015. Nah, yang di sini misalnya di yang gambar B itu 2,691%, 2,586%. Jadi mirip untuk nilai persentasenya. Nah, di sini. Jadi untuk skenario tahun dari perubahannya itu yang agriculture itu berubah ya. Yang menggunakan constraint atau tidak constraint. Jadi di vegetation ini 2030 ini 96% ya dengan 97%. Jadi tidak jauh berbeda. Jadi BAU ini adalah business as usual. Ya, tanpa constraint yang ini. Nah, oke. Mungkin ini terakhir mengenai simulasi program optimalisasi penggunaan lahan ya berbentuk video. Jadi pertama, jadi kita harus memasukkan dulu area optimasinya. Jadi mau area yang mana dipilih. Nah, kemudian masukkan matriknya, skornya. Terus iterasinya juga dimasukkan, ada berapa. Ya, masukkan, tunggu, ini cepat sekali videonya, bentar. Masukkan peta region kecocokan yang rendah misalnya. Terus kemudian sudah yang rendah, nanti yang untuk yang normalize-nya ya, dibuat dengan bahasa MATLAB ya Bapak Ibu ini. Nah, masukkan batasan lahan yang pertama, misalnya menggunakan Bekasi. Ini hanya daerah Rawalumbu saja. Nah, ketika diklik proses optimasi ini, memerlukan waktu 2 menit. Ya, untuk kedepannya mungkin akan menggunakan Python ya Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah kemarin ada Python khusus untuk geospasial gitu. Jadi sedang coba dipelajari juga. Nah, untuk satu daerah Rawalumbu saja tadi 2 menitan, ya kalau 6.000 titik kemungkinan mungkin 15 menit gitu. Nah, inilah hasilnya Bapak Ibu. Jadi hasil optimasi dari titik-titik yang ada seperti ini. Nah, nanti akan bisa terlihat lebih jelas lagi jika dikonversikan ke ArcGIS atau berbentuk ke ArcMap-nya. Untuk dari MATLAB ini juga bisa dikonversikan ke Python juga nantinya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelumnya saya waktu itu pernah menangani data LIDAR ya Bu ya. Data LIDAR itu adalah data satelit untuk melihat letak tata kota di suatu daerah gitu Bu. Apakah tatanannya itu sudah baik atau belum, karena biasanya kalau yang tata kotanya itu lebih banyak bangunannya itu bisa didefinisikan sebagai
baik gitu ya Bu, karena nggak ada lahan hijaunya ataupun nggak Hijau ada ya, nggak ada ya. perairannya. Nah, Ya. nah apakah data lidar itu sama seperti data di geospasial ini Bu? Hmm. Jadi berupa data satelit ya Bu ya? Iya. Nah, saya mau tanya Satelit. Bu, kalau untuk mengrepresentasikan data satelit itu menjadi gambar itu biasanya menggunakan software apa ya Bu tadi?